Sebelumnya, di Promised Neverland, Emma dan juga Ray kini sedang berada di tempat persembunyian milik dua iblis misterius. Tentunya mereka merasa curiga dan ketakutan. Apakah mereka sengaja dibawa untuk dimakan, ataukah dua iblis tersebut memang menyelamatkan mereka? Lalu secara mengejutkan, iblis tersebut menunjukkan ruangan tempat anak-anak lain berada. Ternyata mereka semua selamat. Ternyata dua iblis tersebut memang sengaja menyelamatkan mereka. Tidak hanya menyelamatkan, tapi mereka juga dirawat dan diberi makanan. Kemudian dua iblis tersebut mulai memperkenalkan diri. Si iblis perempuan bernama Mujika, sedangkan yang laki-laki bernama Sonju. Mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah iblis yang tidak memakan manusia. Lalu, ketika semua anak-anak sudah tertidur, Emma dan Ray menemui Sonju untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Sonju pun menceritakan semua sejarah yang sudah membentuk dunia seperti sekarang. Sejak awal, iblis dan manusia memang sudah hidup di dunia yang sama. Namun, hubungan antara manusia dan iblis sudah seperti predator dan mangsa. Banyak iblis yang memburu dan memakan manusia. Beberapa orang merasa ketakutan dan menyerah. Namun sebagian lainnya memutuskan untuk melawan dan membunuh para iblis. Akhirnya terjadilah perang yang tidak berkesudahan. Lalu di saat kedua belah pihak sudah merasa muak dengan permusuhan ini, umat manusia mengajukan sebuah solusi. Solusi yang ditawarkan adalah membagi dunia menjadi dua. Iblis hidup di kawasan iblis, sedangkan manusia hidup di kawasan yang berbeda. Umat manusia meminta para iblis untuk berhenti memburu manusia. Kemudian untuk mencapai kesepakatan, manusia meninggalkan beberapa orang di dunia iblis untuk dikembangbiakan. Dari sinilah awal mula terciptanya peternakan manusia. Dengan kata lain, anak-anak yang dirawat di peternakan adalah tumbal yang dikorbankan untuk menciptakan perdamaian. Dan peternakan tempat Emma dan kawan-kawan dirawat adalah peternakan terbaik dari semua yang ada. Peternakan tersebut diberi nama Gracefield. Mendengar semua itu, Emma dan kawan-kawan menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di kawasan iblis. Dari sini mereka juga mengetahui tujuan mereka selanjutnya, yaitu pergi ke dunia manusia. Sebelum pergi, Sonju dan Mujika mengajarkan beberapa hal yang penting agar bisa bertahan hidup. Mereka belajar cara memasak, mereka belajar tentang pertanian, mereka belajar membaca dan menggambar peta, mereka belajar memanah dan menggunakan senjata. Lalu yang terakhir, mereka belajar cara berburu hewan untuk dimakan. Emma belajar banyak hal dari berburu. Dia tidak ingin dimakan oleh iblis, namun di saat yang bersamaan, dia juga butuh makan. Dari sudut pandang iblis, Emma adalah makanan. Namun dari sudut pandang hewan, Emma adalah iblis. Hal ini membuatnya ragu untuk membunuh hewan yang ada di hadapannya. Namun berkat bimbingan Sonju, Emma menjadi tenang. Sonju mengajarkan tentang bagaimana menyembelih hewan tanpa menyakiti. Tanpa disadari, Sonju yang merupakan seorang iblis mengajarkan tentang kemanusiaan kepada manusia. Tradisi yang dipakai para iblis untuk menyembelih daging adalah dengan menusukkan bunga fida ke jantung daging buruan. Bunga tersebut juga merupakan simbol bersyukur kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Sudah selama 6 hari, mereka tinggal bersama Sonju dan Mujika. Setelah mempelajari banyak hal, kini mereka siap untuk menuju ke koordinat selanjutnya, yaitu di B0632. Begitu malam tiba, akhirnya mereka sampai di koordinat B0632. Namun, di sana hanya ada gurun pasir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau bangunan apapun. Kemudian, Ray berhasil memecahkan kode yang ada di dalam pulpen. Seketika itu juga, terbukalah pintu rahasia menuju ke ruangan bawah tanah. Mereka pun segera memasuki tempat tersebut. Mereka sangat terkejut karena tempat tersebut adalah bunker yang sangat nyaman dan lengkap dengan fasilitas keamanan. Di sana ada monitor CCTV yang mengawasi permukaan. Ada radio untuk mendengarkan percakapan yang terjadi di peternakan, ada perpustakaan, ada tempat bercocok tanam, toilet, kamar mandi, dapur, ruang makan, lengkap disertai dengan stok makanan kaleng. Ini adalah tempat persembunyian yang sudah disiapkan oleh William Minerva. Beberapa hari kemudian, Emma menerima telepon dari seseorang. Setelah diangkat, ternyata orang yang menelpon adalah William Minerva. Tentunya, Emma ingin berbicara banyak hal. Namun sayangnya, telepon tersebut hanyalah sebuah rekaman. Minerva menceritakan semuanya dalam rekaman tersebut. Dia berkata bahwa nama aslinya adalah James Ratri. Dia adalah salah satu orang yang terlibat dalam perumusan perjanjian manusia dan iblis.
Namun lama-kelamaan dia merasa muak dengan konsep peternakan manusia. Akan tetapi, dia tidak bisa merubah perjanjian tersebut. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk membuat petunjuk yang ada dalam buku dan juga pada pulpen. Petunjuk itulah yang mengarahkan Emma dan kawan-kawan hingga berhasil meloloskan diri. Ratri juga mengatakan bahwa saat ini dia sudah mati. Lalu yang terakhir, dia memberitahu satu lagi kode rahasia yang ada pada pulpen. Setelah dibuka, ternyata kode tersebut berisi peta menuju ke dunia manusia. Berkat informasi ini, Emma dan kawan-kawan sekarang sudah mengetahui tujuan selanjutnya. Namun, sebelum mereka pergi, mereka berencana kembali ke Gracefield untuk menyelamatkan anak-anak yang masih tertinggal di sana. Setelah itu, barulah mereka akan menuju ke dunia manusia bersama-sama. Mereka semua pun berlatih menggunakan senjata sebelum memulai rencana. Beberapa hari kemudian, di tengah-tengah malam yang sunyi, tiba-tiba saja tempat persembunyian mereka diserang. Dan secara mengejutkan, yang menyerang mereka bukanlah iblis, melainkan manusia. Dan bukan hanya manusia biasa, tapi sekelompok militer dengan senjata lengkap. Tentunya, kekuatan Emma dan kawan-kawan tidak cukup untuk melawan militer. Mereka sudah berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya mereka tetap tertangkap. Kemudian secara mengejutkan, tiba-tiba muncul iblis besar berkaki 4. Dia datang karena mendengar suara tembakan. Seketika, iblis tersebut membunuh beberapa anggota militer. Hal ini pun segera dimanfaatkan Emma dan kawan-kawan untuk segera melarikan diri. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Emma dan kawan-kawan akhirnya menemukan tempat persembunyian yang baru. Tempat persembunyian mereka kali ini sangat dekat dengan peradaban iblis. Untuk mencari makanan, mereka harus menyamar sebagai iblis. Mereka juga sering memasuki kota iblis dan melihat aktivitas mereka secara langsung. Mereka melihat sendiri jual beli daging manusia di kota tersebut. Kemudian suatu hari, penyamaran mereka terbongkar. Ada 2 iblis yang berhasil mendeteksi aroma mereka. Mereka pun segera melarikan diri. Dengan menggunakan teknik berpencar, anak-anak lainnya berhasil keluar dari kota. Namun sayangnya, Emma dan juga Ray berada dalam posisi tersudut. Mereka berdua kini dikepung oleh beberapa iblis. Lalu secara mengejutkan, salah satu iblis mengeluarkan pedang dan membunuh 2 iblis lainnya. Artinya, mereka adalah manusia yang sedang menyamar. Kemudian, iblis tersebut membuka topengnya. Dan sosok yang berada di balik topeng tersebut adalah Norman. Pertemuan dengan Norman tentunya membuat Emma dan Ray sangat bahagia. Mereka semua pun segera kembali ke markas untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Norman menceritakan bahwa ketika dia dikirim, ternyata dia hanya dipindahkan ke tempat lain yang disebut dengan Lambda. Lambda adalah tempat penelitian yang dibuat khusus untuk memproduksi massal daging kualitas tinggi. Anak-anak yang berada di sana diberi obat-obatan untuk meningkatkan kinerja otak. Seperti yang kita tahu, bagian tubuh yang paling disukai iblis adalah otak. Bukan hanya karena rasanya yang enak, otak juga mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Norman memberitahukan bahwa jika iblis tidak memakan manusia, maka mereka akan mengalami degenerasi. Mereka akan kehilangan kecerdasan, tubuh mereka akan berubah bentuk menjadi tidak beraturan, dan yang paling parah, mereka akan menjadi iblis liar yang bahkan akan memangsa sesama iblis. Contoh iblis liar seperti iblis besar yang sempat menyerang Emma dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian di Lambda untuk mencegah degenerasi dengan cara menghasilkan daging premium. Namun, Norman adalah anak dengan kecerdasan yang luar biasa. Dia berhasil melarikan diri, dan tidak hanya itu, dia juga menyelamatkan 4 orang, yaitu Sislo, Barbara, Zazie, dan Vincent. Sejak saat itu, mereka berterima kasih dan sekarang mereka menjadi anak buah Norman. Kemudian, Norman memberitahukan rencana besarnya. Dia berencana untuk memusnahkan para iblis dengan menggunakan obat degenerasi. Berkat data penelitian dari Lambda, Norman berhasil membuat obat yang bisa membuat iblis mengalami degenerasi. Sederhananya, jika semua iblis mengalami degenerasi, maka mereka akan saling membunuh. Setelah itu, cukup dibiarkan saja, mereka akan punah dengan sendirinya. Setelah memberitahukan semua informasi tersebut, Norman kembali ke tempat persembunyiannya. Setelah mendengar semua rencana Norman, Emma mengalami keraguan dalam hatinya. Pertemuannya dengan Sonju dan Mujika menumbuhkan rasa empati terhadap iblis. Dan tidak hanya itu, Emma juga sempat berbicara dengan iblis tua yang bernama Phil.
Di mata Emma, Filk adalah iblis yang baik yang sangat peduli dengan keluarganya. Emma juga mengerti bahwa iblis memakan manusia adalah sebuah kebutuhan, bukan didasari dendam atau kebencian. Hal ini membuatnya sangat ragu, apakah memusnahkan iblis adalah tindakan yang tepat, sedangkan para iblis juga ingin memiliki kehidupan yang layak. Akhirnya timbul pemikiran bagaimana jika manusia dan iblis hidup berdampingan. Secara mengejutkan, Ray juga sepakat dengan gagasan ini. Mereka berdua pun berniat membicarakan ini dengan kelompok Norman. Keesokan harinya, Emma dan Ray pergi mengunjungi markas Norman. Pertama, mereka memberitahukan bahwa ada iblis yang tidak mengalami degenerasi meskipun tidak memakan manusia. Tentu yang mereka maksud adalah Sonju dan Mujika. Lalu secara mengejutkan, Norman ternyata sudah tahu tentang mereka. Sonju dan Mujika terkenal dengan sebutan iblis berdarah jahat, atau sebut saja iblis spesial. Selain tidak mengalami degenerasi, mereka juga memiliki kekuatan khusus, yaitu adalah darah. Dengan meminum setetes darah saja, iblis yang mengalami degenerasi bisa langsung disembuhkan. Tentu saja hal ini merupakan ancaman bagi rencana Norman. Selama mereka masih hidup, maka rencana memusnahkan iblis tidak akan pernah terwujud. Seketika, Emma langsung menjelaskan bahwa Sonju dan Mujika tidak seperti yang Norman pikirkan. Dia memberitahu Norman bahwa mereka adalah iblis yang baik. Emma mengajak Norman untuk membuat rencana baru, yaitu memutus rantai kebencian antara manusia dan iblis. Rencana Emma sebenarnya cukup sederhana. Dia akan mengandalkan darah Sonju dan Mujika untuk membuat iblis berhenti memakan manusia. Jika nutrisi para iblis sudah dipenuhi, maka akan tercipta perdamaian. Manusia dan iblis bisa melanjutkan hidup masing-masing. Namun, Norman masih menolak gagasan tersebut. Begitu juga dengan 4 orang anak buahnya. Mereka yang sudah mengalami penyiksaan tidak mungkin bisa berteman dengan iblis. Emma masih tetap keras kepala. Dia berencana untuk mempertemukan Sonju Mujika dengan kelompok Norman. Karena tak kenal, maka tak sayang. Kemudian Emma diberi waktu 5 hari untuk mencari Sonju dan Mujika. Jika dia gagal, maka Norman akan tetap melaksanakan rencana yang sebelumnya. Kelompok Emma pun segera kembali ke hutan tempat pertama mereka bertemu dengan Sonju dan Mujika. Mereka menghabiskan waktu 3 hari dan belum mendapatkan hasil apapun. Kemudian, memasuki hari keempat, tiba-tiba mereka diserang oleh iblis liar. Namun, kejadian ini bisa juga dibilang keberuntungan, karena serangan iblis tersebut berhasil menarik perhatian Sonju dan Mujika. Pada akhirnya, kelompok Emma berhasil bertemu kembali dengan Sonju dan Mujika. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ledakan yang berasal dari kota iblis. Semua ini adalah ulah dari kelompok Norman. Ternyata dia sudah merusak kesepakatan dengan Emma. Sesuai rencana, senjata biologis buatan Norman berhasil membuat banyak iblis mengalami degenerasi. Mereka pun saling membunuh hingga menimbulkan banyak korban. Lalu di tengah-tengah keributan tersebut, Norman bertemu dengan Filk. Dia sangat terkejut karena senjata biologisnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Filk. Selain itu, tiba-tiba saja rasa empati muncul dalam hatinya. Semua ini karena dia melihat ketulusan Filk dalam melindungi cucunya yang bernama Emma. Tak lama setelah itu, Emma akhirnya datang ke lokasi. Emma berusaha menyadarkan Norman dengan mengandalkan ceramah no jutsu. Di saat yang bersamaan, Sonju dan Mujika segera memberikan darah mereka kepada iblis yang menjadi liar. Pada akhirnya, rencana Norman berhasil dihentikan. Kini mereka pun sepakat untuk memutus rantai kebencian antara manusia dan iblis. Sementara itu, pemimpin Lambda yang bernama Peter Ratri membuat rencana untuk menangkap anak-anak yang sudah kabur. Peter Ratri adalah adik dari James Ratri, atau dengan kata lain, adik dari William Minerva. Keluarga Ratri adalah orang-orang yang sudah membuat perjanjian antara iblis dan manusia. Namun setelah terjadi kesepakatan, Minerva merasa bersalah dan menyesal. Memang, dia sudah menciptakan perdamaian. Namun, dia juga tidak tega melihat anak-anak polos ditumbalkan. Menurutnya, kedamaian ini adalah kedamaian palsu. Kemudian Minerva memutuskan untuk membuat kode rahasia untuk membantu anak-anak melarikan diri dari peternakan. Sayangnya, Peter Ratri tidak suka dengan apa yang dilakukan kakaknya. Dia pun memutuskan untuk membunuh Minerva untuk menjaga perjanjian antara manusia dan iblis. Peter Ratri berencana untuk menyebarkan informasi palsu bahwa anak-anak Gracefield akan dipindahkan ke Lambda. Mereka tahu bahwa Emma dan kawan-kawan pasti mengawasi percakapan di peternakan melalui radio. Ini adalah jebakan untuk memancing Emma dan kawan-kawan supaya kembali ke Gracefield.
Emma dan kawan-kawan kini sedang mendiskusikan langkah apa yang harus ditempuh. Mereka tahu bahwa ini adalah jebakan, namun tetap saja mereka harus menyelamatkan anak-anak Gracefield. Lalu di tengah-tengah kebuntuan, tiba-tiba Field memberikan sebuah aksesoris pulpen. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah peta lengkap markas bawah tanah peternakan. Peta itu juga menunjukkan gerbang yang menghubungkan dunia iblis dan dunia manusia. Gerbang manusia yang selama ini dicari-cari ternyata berada di Gracefield. Setelah mengetahui informasi ini, mereka pun segera bergegas menuju ke Gracefield. Tujuannya jelas untuk menyelamatkan anak-anak dan setelah itu pergi ke dunia manusia. Mereka pergi ke sana dengan menggunakan balon udara. Sonju bersama 4 anak buah Norman ditugaskan untuk menghajar penjaga karena mereka adalah petarung yang paling kuat di antara yang lain. Selain itu, tim mereka juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian. Sementara Emma dan lainnya akan menyusup secara diam-diam. Hasil latihan mereka dalam memanah sangat berguna di sini. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan anak-anak, lalu mereka pun segera menuju ke elevator bawah tanah. Namun sesampainya di sana, mereka dihadang oleh Isabella beserta suster yang lain. Tidak hanya mereka, tapi Peter Ratri juga berada di sana. Lalu secara mengejutkan, Isabella menodongkan senjatanya kepada Ratri. Ternyata, Isabella beserta suster yang lain juga sudah muak dengan peternakan. Sekarang ini mereka sudah memihak kepada Emma dan kawan-kawan. Kemudian, lagi-lagi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ada banyak iblis yang menyerbu tempat tersebut. Mereka semua sudah meminum darah dari Mujika. Berkat kekuatan darah spesial, mereka semua kini sudah tidak perlu memakan manusia. Peter Ratri kini sudah kalah telak. Tidak ada lagi anak buahnya yang tersisa. Dia pun menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri di hadapan semua orang. Setelah itu, Emma segera menuju ke gerbang manusia melalui elevator. Sesampainya di sana, anak-anak bersama para suster segera memasuki dunia manusia. Lalu secara mengejutkan, Emma, Norman, Ray, Sislo, Barbara, Zazie, dan Vincent akan tetap tinggal di kawasan iblis. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Emma berniat untuk merubah janji yang selama ini disepakati. Tujuannya adalah merubah dunia supaya menjadi lebih baik dengan cara menciptakan perdamaian sejati antara iblis dan manusia. Gagasan Emma juga didukung oleh Ray, Norman, Sonju, dan juga Mujika. Mereka pun menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk merubah perjanjian. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Emma berhasil menemui Dewa Iblis yang disebut dengan The One. Dia pun segera melakukan negosiasi dan berhasil mencapai kesepakatan. Berkat itu, seluruh peternakan manusia segera dihapus. Kini terciptalah kedamaian sejati antara manusia dan iblis. Setelah itu, mereka semua pun kembali ke dunia manusia dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka semua saling berpelukan dan meneteskan air mata bahagia. Promise Neverland selesai dengan happy ending. Mari kita bahas sedikit tentang perbedaan manga dan anime. Jujur aja, saya nggak baca manganya, jadi saya kurang tahu detail perbedaannya ada di mana. Nah, tapi saya sempat baca beberapa forum yang membahas ini. Banyak yang bilang beberapa bagian manganya dilewati dan dipercepat. Dengan kata lain, anime ini melakukan speedrun dari manga. Masih ingatkah kalian ketika pertama kali Naruto tayang? Dulu ya, studionya Naruto itu sampai bikin filler hingga ratusan episode karena manganya masih belum jadi. Nah, sedangkan Promise Neverland justru melakukan sebaliknya. Manganya sudah tersedia, tinggal diadaptasi aja, tapi malah di-skip. Sebenarnya ada yang lucu juga sih, kan biasanya saya yang nyingkat cerita ya. Tapi kali ini udah disingkatin langsung dari studionya loh. Harusnya judulnya juga diganti, jadi seluruh cerita Promise Neverland dalam 11 episode. Udah disingkat dari sononya, terus disingkat lagi di video ini, luar biasa. Jadi video ini juga bisa dibilang singkatan cerita dari singkatan cerita. Entah apa yang terjadi di sana, nggak ada yang tahu. Yang jelas, anime ini sudah mengecewakan banyak orang. Ya udahlah ya, mau gimana lagi kan? It is what it is. Udah gitu aja videonya. Sekian, terima kasih sudah menonton.